Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa, setelah pertandingan gue akan bahas konferensi pers dari Michael Carrick ya. Setelah Manchester United ini kalah menghadapi Newcastle United, kalah pertama di tahun 2026. Kekalahan yang ya didapat di bulan Maret ya. Ada bulan Januari, Februari, dan di awal Maret ini ternyata Manchester United tersandung. Michael Carrick pun juga demikian, kekalahan pertama sebagai interim head coach. Ada pernyataan, gua ambil sumbernya langsung dari manunited.com. Michael Carrick sangat kecewa karena telah merasakan kekalahan untuk pertama kalinya sebagai head coach Manchester United. Tetapi mengatakan Manchester United harus belajar dari kekalahan menghadapi Newcastle United dan fokus ke pertandingan berikutnya. Kami tidak memanfaatkannya ketika Newcastle bermain dengan 10 pemain ya tentu saja. Carrick mengatakan, "Ya, kami tidak senang dengan cara kami bermain malam ini. Menurut saya jalannya pertandingan sebagian besar berada di tangan kami, tetapi pujian untuk Newcastle. Menurut saya cara mereka melakukan pendekatan di pertandingan, saya pikir kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tetapi kami berhasil mengendalikan permainan sehingga berada di posisi di mana kami merasa seharusnya bisa terus unggul. Tetapi kami tidak melakukannya, jadi sangat kecewa." Apakah ada karakter yang perlu dipertanyakan? Carrick menjawab, "Itu hanya soal kualitas dan performa, bukan soal karakter atau keinginan untuk menang atau hal semacam itu. Mudah untuk menyalahkan hal itu hanya karena Anda tidak memenangkan pertandingan sepak bola. Pujian untuk Newcastle, mereka pantas menang malam ini. Jadi menyakitkan bagi saya untuk mengatakan itu, tapi begitulah adanya. Dan kita perlu kembali bekerja dan menjadi lebih baik untuk pertandingan berikutnya. Ada pelajaran di dalamnya dan kita perlu belajar bersama sebagai sebuah tim. Kita punya waktu untuk meninjau dan meningkatkan performa diri lagi." Ya, sepakat gue dengan apa yang dikatakan oleh Michael Carrick ketika kita menganalisa misalnya sepak bola pertandingan, atau paling tidak gue secara ringan amatiran. Ya tentu saja gue juga melihat apa misalnya yang terjadi di Manchester United, bagaimana keadaannya, pemainnya misalnya, baik itu secara individu ataupun secara kolektif. Tapi tidak bisa dipungkiri ataupun juga tidak bisa tidak dilihat, yaitu adalah performa dari tim lawan. Dan menurut gue Newcastle lebih baik dari Manchester United walaupun mereka bermain dengan 10 pemain. Menurut gue kombinasi dari performa pemain di atas lapangan ya, untuk Newcastle dan juga strategi dari Eddie Howe ini secara keseluruhan memang lebih baik dari Manchester United. Di wawancara lainnya yang gue sempat ikuti dengan BBC ya, Michael Carrick mengatakan atau sempat ditanyakan dan dia menjawab bahwa Newcastle seperti tidak bermain dengan 10 pemain. Kenapa? Karena memang penampilan Manchester United yang tidak maksimal. Dan kalau kita lihat misalnya tadi malam, menurut gua ya Manchester United tidak cukup banyak menciptakan peluang. Mereka bukannya tidak menciptakan peluang, mereka juga menciptakan beberapa peluang yang sebenarnya bisa dibilang itu peluang besar ya. Misalnya seperti kayak Leny Yoro, misalnya juga Mbeumo sempat lepas dari pengawalan. Lalu juga tendangan dari Joshua Zirkzee, tapi tidak ada atau ya efisiensi menurut gua, ketajaman di lini depan tidak terjadi cukup sering. Di samping juga bagaimana lini pertahanan Newcastle menurut gua tampil kokoh. Kipernya pun juga tampil bagus. Jadi memang ini ada banyak faktor dan kombinasi dari faktor itulah yang akhirnya membuat Manchester United gagal untuk mencari gol, untuk mendapatkan gol yang mereka cari-cari nih di babak kedua setelah Newcastle bermain dengan 10 pemain. Masih di posisi ketiga. Kita sudah kalah 1 pertandingan. Oke, jadi kita belum bermain cukup baik, tapi secara keseluruhan kita berada di posisi yang cukup bagus kan? Jadi kekalahan malam ini menyakitkan karena kita tidak suka kalah, tetapi kita akan lebih baik di pertandingan berikutnya. Ya, ini ada hal juga menurut gue begini ya. Bagaimana reaksi dari para pemain, dari Michael Carrick setelah pertandingan, setelah Manchester United mendapatkan kekalahan. Kita tahu misalnya musim lalu Manchester United finish di peringkat 15. Kekalahan ini merupakan hal yang sangat dalam tanda kutip biasa. Manchester United sangat banyak sekali nih mendapatkan kekalahan. Tapi musim ini terutama dengan Michael Carrick di tahun 2026 ya, tidak pernah kalah di 7 pertandingan. Dan ini membangun sebuah mentalitas baru menurut gue. Mentalitas yang ya seperti ini, ketika mendapatkan kekalahan terasa sangat pahit. Dan menurut gue ini sebenarnya
ya memang sekali lagi ya pahit, tapi kalau dilihat secara keseluruhan, bukannya gue ingin membela atau mencari pembenaran, tidak, tapi gue melihat ada sebuah karakter yang berbeda. Manchester United satu, tidak memposisikan diri atau saat ini terposisikan diri tidak terbiasa dengan kekalahan. Nomor dua, itu tadi kekalahan terasa menjadi sangat pahit gitu ya, karena tidak terbiasa itu tadi. Dan menurut gue mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bakar yang besar gitu untuk perjalanan mengakhiri musim ini, di mana Manchester United masih berada di posisi ketiga, masih berada pada zona Liga Champions, dan ya pertandingan pun masih banyak ke depannya. Dan kalau dilihat juga misalnya bagaimana kekalahan ini diderita oleh Manchester United, ya Manchester United harus menderita gol dengan cara menit-menit terakhir, ada individual error, setelah usaha yang sangat keras, bukannya tidak tanpa usaha menurut gue ya, memang Newcastle pun juga tampil bagus, Manchester United terus berusaha. Tadi Michael Carrick mengatakan ini bukan soal karakter, ini soal permainan di atas lapangan gitu. Jadi ada situasi yang tidak maksimal, dan menurut gue itu merupakan salah satu tanda-tanda positif. Tapi tetap, terutama bagi tim kepelatihan Manchester United, menurut gue Michael Carrick dan lain-lain harus berusaha untuk mencari solusi ini ketika menghadapi situasi seperti Newcastle United ya. Di babak pertama mereka menempatkan 5 gelandang misalnya, mereka tampil bertahan dengan sangat kokoh. Ini sering sekali menyulitkan Manchester United, bukan hanya menghadapi Newcastle, misalnya ketika menghadapi West Ham United ya, gue ingat West Ham juga bertahan dengan sangat kokoh, dengan sangat solid dan juga fokus, dan akhirnya ini menyulitkan Manchester United. Ini harus dicari solusinya. Tentang fokus yang diperbarui, jadi kita harus kembali bersemangat dan bekerja keras, serta melakukan hal-hal yang kita lakukan untuk memenangkan pertandingan-pertandingan yang telah kita menangkan, dan kita bisa melakukannya. Kita adalah tim bagus, kita memiliki pemain-pemain yang bagus. Malam ini bukan malamnya kita. Dan mengambil pelajaran, persiapan untuk menghadapi Aston Villa akan seperti pekan-pekan lainnya. Kita menang 1 pertandingan, kita kalah 1 pertandingan. Itu akan mengubah perasaan tentu saja, dan kemudian kita harus belajar darinya dan kita harus menjadi lebih baik karenanya. Kita telah menerima banyak pujian akhir-akhir ini, dan para pemain pantas mendapatkannya. Dan malam ini kita kecewa, tetapi itu tidak mengubah cara kita menghadapi pertandingan berikutnya. Kita memiliki segalanya untuk diperjuangkan, dan kita akan menjalani pekan yang baik. Kita akan terus bekerja keras, kita akan belajar, dan kita menantikan pertandingan berikutnya. Ya, sekali lagi memang kekalahan hal yang mengecewakan, tapi gue juga ingin membawa ke katakanlah konteks yang agak berbeda ya. Kalau kita berbicara terkait dengan konteks menghadapi Newcastle United, kekalahan pertama, itu tidak menyenangkan. Tapi jangan lupa kita juga memiliki konteks lainnya, bahwasanya Manchester United berada di peringkat ketiga, Manchester United berada pada situasi yang lebih baik dari target yang ditetapkan ya kan musim ini, yaitu adalah zona Eropa. Jadi sebenarnya mungkin kekecewaan ketika kekalahan menghadapi Newcastle itu terjadi karena satu merupakan sebuah kekalahan. Lalu mungkin juga gue lihat seperti yang gue katakan di review ya, bahwa mungkin ini mengakhiri harapan bagi beberapa fans yang menurut gue agak kebablasan menginginkan Manchester United juara musim ini, dimana menurut gue ya itu masih terlalu jauh ya untuk musim ini. Atau mengharapkan Manchester United misalnya selalu menang dalam setiap pertandingannya. Ya, gue menilai bahwa dari sisi hasil tentu saja itu yang paling penting sampai dengan akhir musim nanti. Tapi ketika misalnya kekalahan didapatkan seperti ini, kita juga bisa melakukan breakdown ya, sama seperti kita ketika mendapatkan kemenangan. Apakah memang penampilan dari Manchester United itu sudah bagus atau memang harus ada ditingkatkan atau seperti apa? Gue sendiri melihat misalnya jelas ada penurunan permainan ketika ada pergantian yang dilakukan ya. Ini kan permasalahan soal masalah kedalaman skuad. Lalu juga bukan hanya kedalaman skuad saja, tapi juga bagaimana pemain yang disiapkan oleh Michael Carrick untuk melakukan pergantian. Karena ketika pemain masuk sebagai pengganti, mereka harus siap langsung dengan atmosfer pertandingan yang pada saat itu malam tadi gue nilai cukup kompetitif dan juga cukup sengit ya. Jadi tidak mudah juga untuk langsung nyetel dengan situasi seperti itu. Dan menurut gue pemain-pemain yang dimasukkan nampaknya kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan keadaan memang sangat ketat. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.